Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik, di video kali ini saya akan mencoba mengulas beberapa latihan soal untuk persiapan P3K Guru Sosiologi bagian ke-25. Baik, kita mulai ya. Ini adalah soal pedagogik. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan kasus problematik yang harus diselesaikan dengan tepat dan benar oleh peserta didik. Model pembelajaran yang dapat dilakukan adalah A. Uji coba pemecahan masalah menggunakan berbagai rumus matematika yang selalu digunakan. B. Penerapan operasi matematika secara benar dan tepat pada setiap kasus yang diberikan. C. Penerapan matematika untuk memecahkan masalah secara berkelompok. D. Penemuan sendiri oleh kelompok siswa atas problem yang diberikan untuk diselesaikan. Atau E. Problem based learning dengan kasus khusus yang menggunakan operasi aritmatika. Ya, di sini di pertanyaannya kata kuncinya adalah kasus problematik. Berarti memang pembelajarannya menggunakan model problem based learning atau PBL. Yang di sini yang tidak menggunakan operasi matematika adalah yang D, yaitu penemuan sendiri oleh kelompok siswa atas problem yang diberikan untuk diselesaikan. Ini adalah problem based learning. Ini adalah penjelasan tentang problem based learning ya. Jadi model PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi di dunia nyata. Dengan ini, siswa akan dilatih berpikir kritis serta menemukan solusi. Ada 6 ciri PBL, diantaranya yang pertama, kegiatan belajar dimulai dengan pemberian sebuah masalah. Kemudian 2, masalah yang disuguhkan masih berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa. 3, mengorganisasikan pembahasan seputar masalah, ya bukan disiplin ilmunya. Kemudian 4, siswa diberi tanggung jawab maksimal dalam menjalankan proses belajar secara langsung. 5, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, kemudian terjadi kolaborasi. Dan 6, siswa harus mendemonstrasikan kinerja yang sudah dipelajari. Ini adalah ciri dari PBL. Kemudian ini adalah sintaks atau langkah-langkah dalam model problem based learning. Langkah yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Jadi di sini guru menjelaskan, kemudian memotivasi, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga alat-alat atau prosedur pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang kedua, mengorganisasi siswa. Di sini guru mendefinisikan masalah, kemudian mengorganisasi tugas belajar, jadi dibagi kelompok di dalam satu kelas itu. Yang ketiga, membimbing penyelidikan, yaitu mendorong mengumpulkan informasi, kemudian bereksperimen, kemudian untuk menjelaskan masalah yang tadi sudah didefinisikan. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi di sini membimbing siswa mengembangkan, kemudian membuat laporan hasil karyanya dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk laporan. Yang terakhir adalah menganalisis dan evaluasi masalah. Jadi evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Jadi proses pemecahan masalah mereka, kemudian solusi yang sudah ditawarkan oleh mereka itu kemudian dianalisis dan evaluasi secara bersama. Ini adalah sintaks dari problem based learning. Kemudian kita lanjut ya, ini adalah kelebihan dari PBL. Yang pertama, metode yang efektif untuk memahami isi pelajaran, kemudian menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 3, meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Kemudian 4, mengaplikasikan materi yang selama ini diajarkan ke dalam kehidupan nyata. Kemudian mengembangkan pengetahuan baru hasil dari brainstorming. Kemudian belajar bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Kemudian menunjukkan pada siswa bahwa mata pelajaran yang dipelajari di kelas pada dasarnya merupakan sesuatu yang harus dimengerti, bukan hanya sekadar belajar dari guru atau membaca buku. Kemudian jelas lebih menyenangkan,
dan mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Dan yang terakhir, meningkatkan minat siswa untuk belajar terus-menerus bahkan di luar sekolah. Jadi tidak terbatas belajarnya di dalam ruangan kelas. Kemudian soal yang kedua, fenomena perusahaan besar yang mampu masuk dan menyesuaikan diri dengan budaya masing-masing negara seperti McDonald's, kemudian Starbucks, KFC, Coca-Cola, dan perusahaan lainnya. Beberapa orang berani menolak mentah-mentah masuknya budaya luar dan tidak mau mengikuti arus globalisasi. Namun, masyarakat Indonesia memang tidak bisa terus menolak, tetapi harus mampu beradaptasi dalam perjalanan arus globalisasi. Salah satu upaya untuk mendamaikan globalisasi dengan produk dalam negeri adalah dengan melakukan inovasi, B. komodifikasi, C. modernisasi, D. kearifan lokal, atau E. globalisasi. Ya, globalisasi ini adalah lakuran dari kata globalisasi dan lokalisasi, adalah jargon bisnis untuk menyebut adaptasi produk atau jasa terhadap wilayah atau kebudayaan tempat mereka dijual. Globalisasi mirip dengan internasionalisasi. Kata globalisasi mengacu pada konsep untuk menjelaskan individu, kelompok, organisasi, produk, atau jasa yang merefleksikan sekaligus standar global dan juga standar lokal. Istilah ini pertama kali muncul pada akhir tahun 1980-an di tulisan para ekonom Jepang di Harvard Business Review. Menurut sosiolog Ronald Robertson yang mempopulerkan kata ini, globalisasi mendeskripsikan hasil penyesuaian lokal baru terhadap tekanan global. Di konferensi Globalization and Indigenous Culture di tahun 1997, Robertson mengatakan bahwa globalisasi berarti munculnya tendensi universal dan terpusat secara bersamaan. Menjamurnya restoran McDonald di seluruh dunia adalah contoh globalisasi, sedangkan perubahan menu restoran demi menarik konsumen lokal adalah contoh globalisasi. Globalisasi berarti suatu peristiwa ketika sebuah produk global diubah ke dalam bentuk lain agar memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Ini adalah fenomena alternatif bagi Amerikanisasi. Contoh globalisasi yang lebih ilustratif, misalnya, untuk mempromosikan mereknya di Prancis, McDonald mengganti maskot Ronald dari McD-nya itu, McDonald-nya itu dengan Asterix, yaitu tokoh kartun Prancis yang populer. Contoh lainnya, McDonald's mencoba memuaskan lidah orang Korea dengan menciptakan hamburger bergaya Korea seperti burger bulgogi dan juga burger kimchi. Starbucks menyerahkan urusan desain tokonya kepada warga setempat. Disneyland tidak begitu sukses di Hong Kong dilihat dari jumlah pengunjung dan pendapatannya sejak dibuka tahun 2005. Disneyland lantas berusaha melayani pengunjung lokal dengan mengurangi harga tiket, beradaptasi dengan adat dan praktik kerja setempat, dan mengubah dekorasi dan juga tata letaknya. Dengan memenuhi kebutuhan warga setempat, globalisasi berhasil diterapkan di Hong Kong. Karena itu, globalisasi berkontribusi pada heterogenisasi budaya. Nah, ini adalah konsep dari globalisasi. Kemudian soal berikutnya. Perbedaan mendasar dari metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif terletak pada strategi dasar penelitiannya, yaitu bahwa karakteristik penelitian kualitatif salah satunya adalah A. Menggunakan beragam variabel untuk menjelaskan hubungan antar gejala sosial, B. Terdapat jarak antara peneliti dan informan dengan hubungan sosial yang pendek, C. Mementingkan pandangan orang lain, spesifik, jelas, dan terperinci, D. Sajian data berupa deskripsi catatan lapangan, jawaban informan, dan dokumen, atau E. Memulai dengan teori sosiologi dan penyampaian hipotesis penelitian. Ya, mana ini yang termasuk dalam karakteristik penelitian kualitatif? Ya, ini kita lihat dulu apa itu penelitian kualitatif, ya, yaitu jenis penelitian dengan penjelasan atau deskripsi sebagai hal yang utama dalam proses membentuk paradigma fakta-fakta sosial. Penelitian kualitatif juga menekankan pada fenomena sosial. Adapun 5 ciri penelitian kualitatif, yang pertama, lingkungan sebagai sumber data. Lingkungan sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif berarti basis penelitian yang dilakukan ialah berasal dari lingkungan.
seperti penelitian mengenai macetnya jalanan di Jakarta atau juga penelitian mengenai penyebab banjir di Jakarta. Kemudian ciri yang kedua adalah bersifat deskriptif analitik. Sifat deskriptif analitik dalam penelitian kualitatif berarti peneliti melakukan penelitian dengan tidak menggunakan angka-angka, melainkan peneliti melakukan pengamatan lantas melakukan analisis. Yang ketiga, bersifat induktif. Sifat induktif dalam penelitian kualitatif menandakan bahwa penelitian kualitatif melakukan penarikan kesimpulan di akhir penelitian, setelah peneliti menjabarkan dan menganalisis bahan-bahan penelitiannya. Yang ketiga, fokus pada proses. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pertanyaan untuk mengungkapkan proses kegiatan selama proses penelitian dilakukan. Kemudian ciri yang kelima, mengutamakan makna. Mengutamakan makna adalah salah satu ciri penelitian kualitatif yang mengartikan bahwa peneliti mengutamakan makna dari objek yang diteliti. Misalnya, ketika melakukan penelitian tentang banjir di Jakarta, peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif harus fokus dan mengutamakan makna banjir dari berbagai aspek. Nah, ini adalah 5 ciri penelitian kualitatif. Jadi, jawabannya adalah sajian datanya berupa deskripsi catatan lapangan, jawaban informan, dan juga dokumen. Kemudian, soal selanjutnya. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media A. Cetak, B. Grafis, C. Benda nyata, D. Gambar, atau E. Poster. Karena namanya operasional konkret, maka menggunakan media yang konkret, yaitu benda nyata. Ini adalah tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi di usia 0 sampai 1,5 tahun itu tahapannya sensori motor. Anak belum memiliki konsep permanensi objek atau kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada walaupun pada suatu waktu tidak terlihat. Kemudian 1,5 sampai 7 tahun itu tahapan praoperasional, perkembangan kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Berpikirnya masih egosentris dan berpusat. Kemudian operasional konkret 7 sampai 11 tahun yang ditanyakan tadi anak SD ya. Mampu berpikir logis, mampu memperhatikan lebih dari satu aspek sekaligus, dan juga dapat menghubungkan aspek satu dengan yang lain. Kurang egosentris, belum bisa berpikir abstrak. Kemudian operasional formal itu di atas 11 tahun, mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah dan kemudian menyelesaikan masalah. Nah, ini soal berikutnya. Konsep Marx tentang perjuangan kelas hingga saat ini masih relevan dan hal tersebut dapat dilihat dengan adanya konflik kepentingan antara kaum buruh dengan kaum A. pendatang, B. intelektual, C. imigran, D. penguasa, atau E. pemilik modal. Jelas ya, antara buruh dan pemilik modal. Buruh itu proletar, borjuis itu pemilik modal. Kelas proletar dan borjuis memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Kelas borjuis memiliki dan menguasai alat-alat produksi serta menguasai seluruh rangkaian sistem produksi. Sedangkan kelas proletar dijadikan sebagai tenaga kerja yang bekerja untuk kelas borjuis dalam rangkaian proses produksi. Karl Marx menempatkan borjuis sebagai lawan kaum proletariat yang tidak mempunyai apa-apa selain tenaga. Menurut Karl Marx, dengan filsafat materialisme historisnya, mengemukakan bahwasanya kaum proletariat sudah ditakdirkan untuk pada akhirnya tampil menggantikan kedudukan kaum borjuis dan akan menegakkan suatu diktator proletariat. Maka konflik yang terjadi antara buruh dengan pemilik modal. Nah, ini adalah perbedaan borjuis dan proletar. Ada beberapa hal yang mendasar yang membedakan keduanya. Yang pertama, kaum borjuis itu menjadi golongan pertama dalam pelapisan sosial di masyarakat. Sedangkan kaum proletar menggantungkan hidupnya kepada pemilik usaha untuk mendapatkan pekerjaan dan melangsungkan kehidupannya. Borjuis memiliki modal dan alat-alat produksi, kemudian proletar
tidak memiliki alat-alat untuk produksi barang dan jasa. Borjuis, anggota kelas yang berada di dalamnya merupakan pemilik modal atau pengusaha. Kemudian proletar menjadi bagian dari lapisan kedua dalam sistem stratifikasi sosial. Kaum borjuis memperoleh laba hasil produksi dari modal atau alat produksi yang dimilikinya, sedangkan proletar itu menjadi pekerja kasar atau buruh. Kemudian soal berikutnya, menurut Gagne, pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik adalah A. Aplikatif, B. Asosiasi verbal, C. Konsep, D. Diskriminasi, atau E. Sinyal. Nah, jawabannya diskriminasi, tapi penjelasannya sebagai berikut ya. Jadi ada 8 tipe pengalaman belajar yang digagas oleh Gagne, yaitu yang pertama belajar sinyal, yaitu belajar melalui isyarat atau tanda. Yang B, belajar mereaksi perangsang melalui penguatan, yaitu pengalaman belajar yang terarah. Kemudian ketiga, pengalaman belajar yang membentuk rangkaian atau chaining, yaitu belajar merangkai atau menghubungkan gejala atau faktor sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian yang utuh. 4. Belajar asosiasi verbal, yaitu pengalaman belajar dengan kata-kata manakala menerima perangsang. Kemudian E, belajar membedakan atau diskriminasi, ini tadi ya, sesuai soal, yakni pengalaman belajar mengenai sesuatu karena ciri-ciri yang memiliki kekhasan atau karakteristik tertentu. Kemudian selanjutnya belajar konsep, yaitu pengalaman belajar dengan menentukan ciri atau atribut dari objek yang dipelajarinya, sehingga objek tersebut ditempatkan dalam klasifikasi tertentu. Kemudian belajar aturan atau hukum, yaitu pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep. Yang terakhir, belajar problem solving, yaitu pengalaman belajar untuk memecahkan sesuatu persoalan melalui penggabungan beberapa kaidah atau aturan. Nah, itu tadi adalah 8 konsep belajar menurut Gagne. Jadi jawabannya adalah diskriminasi ya. Demikian teman-teman ulasan materi atau soal pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.